Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Pesona Ilahi dengan NIM 118206079 dari semester 5 kelas C, Pendidikan Biologi UIN Sunan Gunung Jati. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membahas mengenai materi struktur dan metabolisme protein. Poin pertama yang akan saya bahas adalah pengertian protein terlebih dahulu. Protein merupakan molekul besar dan kompleks yang disusun oleh subunit yang lebih kecil yang disebut asam amino. Oleh karena itu, sebelum membahas lebih jauh tentang protein, kita harus memahami asam amino terlebih dahulu. Asam amino adalah molekul sederhana yang memiliki atom C sebagai pusat dengan keempat lengannya masing-masing mengikat atom H, gugus amina, gugus karboksil, dan rantai samping. Saat berada di dalam air, molekul asam amino akan berubah menjadi ion yang disebut sebagai Zwitter ion. Agar lebih mudah menjelaskannya, mari kita sederhanakan ilustrasinya menjadi seperti ini. Ini adalah bentuk umum asam amino dengan rantai samping yang bentuknya bervariasi. Contohnya, ada asam amino yang rantai sampingnya hanya berupa CH3 yang sederhana. Asam amino ini disebut alanin. Asam amino lain memiliki bentuk rantai samping yang lebih panjang dan bercabang. Contohnya adalah seperti ini yang disebut asam amino leusin. Ada juga asam amino yang rantai sampingnya memiliki cincin aromatik seperti ini. Asam amino ini adalah histidin, dan masih banyak lagi variasi rantai samping yang jumlahnya mencapai ratusan, sehingga ada ratusan jenis asam amino. Namun di antaranya, ratusan asam amino ini hanya sebagian kecil asam amino saja yang mampu berikatan dan bergabung membentuk protein. Sementara sisanya hanya mampu berdiri sendiri dan tidak berperan sebagai struktur pembentuk protein. Pada manusia dan hewan tingkat tinggi, terdapat 20 jenis asam amino yang berperan sebagai bahan penyusun protein. Kelompok ini disebut asam amino proteinogenik ke-20. Asam amino ini memiliki sifat yang berbeda-beda karena memiliki rantai samping yang berbeda-beda pula jenisnya. Ada beberapa asam amino yang bersifat hidrofobik, ada yang bersifat hidrofilik, ada yang bersifat asam, dan ada yang bersifat basa. Para asam amino ini dapat disimbolkan dengan 1 huruf, 3 huruf, atau dengan menuliskan nama panjangnya. Seperti yang telah dijelaskan di awal, bahwa protein terdiri dari gabungan asam amino. Pertanyaannya sekarang adalah berapa banyak asam amino yang harus digabungkan untuk membentuk protein. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh peneliti, rata-rata ukuran asam amino adalah 110 dalton. Sedangkan ukuran rata-rata protein adalah 10-150 kilodalton. Maka dari angka-angka ini dapat diambil kesimpulan bahwa sebuah protein terdiri dari 90-1350 buah asam amino. Antara satu asam amino dengan asam amino lainnya dihubungkan oleh ikatan peptida, sehingga berapa buah asam amino yang berikatan disebut rantai polipeptida. Harus selalu diingat bahwa rantai polipeptida dan protein disusun atas asam amino yang berbeda jenisnya, karena mereka memiliki rantai samping yang berbeda. Misalnya, pada gambar ini, rantai samping yang berwarna kuning bersifat hidrofilik, sedangkan yang berwarna biru bersifat hidrofobik. Sehingga apabila susunan asam amino ini diletakkan dalam air, akan mengalami lipatan atau folding menjadi bentuk 3 dimensi, di mana asam amino yang hidrofilik akan berada di luar, sedangkan asam amino yang hidrofobik akan berkumpul di dalam. Folding ini terjadi apabila protein berada di lingkungan yang sesuai. Apabila terjadi perubahan lingkungan seperti temperatur, pH, atau penambahan bahan kimia, maka lipatan protein ini dapat kembali terurai dan kehilangan fungsinya. Proses ini disebut denaturasi. Namun, bila kondisi lingkungan kembali mendukung, protein ini dapat kembali mengalami folding melalui proses yang disebut renaturasi. Poin yang kedua adalah struktur protein. Poin selanjutnya yang akan dibahas adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh asam amino untuk dapat menjadi protein. Hal ini biasanya disebut protein structure level
yang menunjukkan tingkat kompleksitas suatu protein. Ada protein sederhana yang hanya sampai pada level sekunder, dan ada protein kompleks yang mencapai level kuaterner. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, struktur primer merupakan susunan beberapa buah asam amino yang memanjang. Yang kedua, struktur sekunder terbentuk dari beberapa lipatan akibat interaksi antar atom. Ada dua bentuk struktur sekunder, yaitu bentuk alpha helix yang menyerupai spiral dan bentuk beta pleat yang bertumpuk-tumpuk. Dan yang ketiga, struktur tersier merupakan gabungan beberapa struktur primer dan sekunder yang membentuk sekunder protein 3 dimensi terakhir. Dan yang keempat, struktur kuaterner merupakan gabungan beberapa struktur tersier yang membentuk protein yang besar dan kompleks. Dan poin yang ketiga adalah metabolisme protein. Berikut ini gambaran umum metabolisme protein. Jadi, protein dalam makanan akan mengalami proses pencernaan hingga akhirnya berbentuk asam amino yang akan diserap di usus. Asam amino ini akan dibawa oleh peredaran darah menuju ke hati untuk mengalami proses metabolisme, yaitu katabolisme asam amino yang terjadi melalui transaminasi dan deaminasi. Produknya nanti berupa amonia dan kerangka karbon. Jika masih dibutuhkan, amonia ini akan digunakan untuk membentuk asam amino yang baru. Namun, jika tidak, maka akan dikeluarkan dalam bentuk urea melalui urin. Proses ini terjadi dalam siklus urea. Sementara itu, kerangka karbon yang diperoleh akan masuk ke dalam siklus asam sitrat dan dapat digunakan untuk membentuk energi. Untuk lebih detailnya, kita akan bahas terlebih dahulu mengenai materi katabolisme asam amino. Katabolisme asam amino itu terjadi melalui tahapan pemindahan gugus amina, siklus urea, kemudian perubahan kerangka karbon, dan siklus asam sitrat. Nah, ini gambaran umum dari katabolisme asam amino. Jadi akan melewati dua jalur siklus, yaitu siklus urea dan siklus asam sitrat. Dalam pemindahan gugus amina itu akan terjadi namanya transaminasi dan deaminasi. Apabila kita lihat di sini, gugus amina yang dilepaskan dari asam amino itu akan masuk ke dalam siklus urea, sementara kerangka karbon dari asam aminonya masuk ke dalam siklus asam sitrat. Ini berarti masuk ke jalur utama proses katabolisme. Oke, kita lihat ini transaminasi dan deaminasi. Reaksi transaminasi tujuannya yaitu memindahkan gugus amina dari asam amino ke alfa ketoglutarat. Alfa ketoglutarat karena menerima gugus amina maka akan berubah menjadi glutamat. Sementara asam amino yang pertama karena gugus aminanya hilang, maka dia akan menjadi asam alfekto. Yang berperan penting di sini yaitu yang pertama alanin, yang kedua aspartat, yang ketiga leusin, dan keempat tirosin. Kalau enzim berarti nama di belakangnya pakai ase. Ini berbeda-beda, biasa tergantung dari jenis asam aminonya. Nah, kemudian tadi dari transaminasi, produk yang dihasilkan yaitu glutamat. Glutamat ini nantinya akan mengalami proses deaminasi. Mengapa dalam transaminasi yang dibentuk itu glutamat? Karena glutamat ini satu-satunya asam amino yang bisa dilepaskan gugus aminanya. Ketika glutamat mengalami deaminasi oksidatif ini, maka akan menghasilkan ion NH4+, ada juga alfa ketoglutarat, NADPH, dan H+. Alfa ketoglutaratnya itu nanti bisa digunakan lagi untuk proses transaminasi. Kemudian enzim yang mengkatalisis reaksi deaminasi adalah L-glutamat dehydrogenase yang ada di dalam matriks mitokondria. Nah, ion NH+ yang dihasilkan ini akan masuk ke dalam siklus urea untuk dapat dikeluarkan dari dalam tubuh. Mengapa amonia ini harus dikeluarkan? Karena amonia ini sifatnya adalah racun bagi tubuh. Oke, ini gambaran umum dari siklus urea. Ini kalau secara keseluruhan, mulai dari awal glutamat masuk ke dalam mitokondria yang berwarna abu-abu itu merupakan daerah mitokondria. Ini posisinya ada di dalam sel hati ya. Kemudian produk akhirnya yaitu berupa urea. Dia berada di sitosol reaksinya. NH4 yang dihasilkan pada deaminasi akan diubah menjadi karbamoil fosfat dan mengikuti proses siklus urea hingga terbentuk urea yang siap dikeluarkan dalam urin.
Ada beberapa hewan yang mengeluarkan amonia atau aminanya itu dalam bentuk yang lain. Kalau pada vertebrata, termasuk juga mamalia itu, mengeluarkannya dalam bentuk urea. Tapi kalau misalkan pada ikan, mereka mengeluarkan dalam bentuk amonia langsung, sedangkan kalau pada aves, mereka mengeluarkan dalam bentuk asam urat. Oke, selanjutnya tadi gugus amina sudah kita bahas. Sekarang kita bahas mengenai kerangka karbonnya. Kerangka karbon dari asam amino itu akan dikemanakan? Di awal juga sudah disinggung bahwasanya nantinya ujungnya akan mengikuti jalur ke siklus asam sitrat. Nah, untuk masuk ke dalam siklus asam sitrat itu terdapat beberapa jalur yang bisa ditempuh oleh asam amino. Itu juga tergantung dari rantai sampingnya seperti apa. Nah, asam-asam amino tersebut akan diubah menjadi senyawa-senyawa antara dari siklus asam sitrat. Ini kalian bisa lihat gambaran umum dari proses perubahan kerangka karbon. Sebagai contoh misalnya asam amino lisin, leusin, fenil, alanin, triptopan, tirosin yang ada di bagian atas. Ini nanti untuk bisa masuk ke dalam siklus asam sitrat. Kerangka karbonnya harus diubah dulu menjadi asetoasetil-CoA, selanjutnya baru diubah menjadi asetil-CoA, baru bisa masuk ke siklus asam sitrat. Demikian juga untuk asam amino yang lainnya. Sintesis asam amino dapat diringkas bagaimana pembentukannya. Jadi, asam amino itu selain diperoleh dari makanan, terutama yang non-esensial itu, bisa juga diperoleh dari jalur sintesis. Senyawa-senyawa antara baik itu pada glikolisis maupun siklus asam sitrat. Kalau misalkan 3 fosfogliserat di sini, ini berarti contoh dari senyawa antara glikolisis. Kemudian di sini ada oksaloasetat dan alfa-ketoglutarat, berarti itu contoh dari senyawa antara siklus asam sitrat. Nah, untuk hewan hanya dapat mensintesis 10 asam amino dari senyawa antara glikolisis dan siklus asam sitrat. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.